menjadi sebuah pertanyaan ya. Ada judul ini, tentukan hipotesis nolnya, silahkan. Tentukan hipotesis alternatifnya. Langkah kedua, tentukan signifikansinya. Kemudian hitung nilai statistik ujinya, jadi uji statistiknya berapa. Kemudian menentukan daerah penolakan, apakah ditolak atau tidak. Ya. Kemudian mengambil keputusan, oh karena nilai zat hitung tidak berada dalam daerah penolakan, maka tidak menolak hipotesis nol, tetapi menerima H. Satu. Kemudian setelah itu disimpulkan. Jadi tahapannya ada 5. Ya. Susun hipotesisnya, tentukan signifikansinya, hitung dengan SPSS, ya berapa nilainya, kemudian daerah penolakan berarti dilihat tabelnya ya nilai kritisnya, kemudian keputusannya bagaimana, oh berada di daerah mana, nah nanti simpulkan ya, simpulkan itu semua-muanya. Berdasarkan hasil uji hipotesis tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata tinggi badan ini. Ya, jadi kesimpulan dari perolehan itu, maka 6 tahapan ini harus dipahami dengan baik. Kemudian di materi lainnya ya, di materi lainnya yang Bapak sudah kirim ya, sebetulnya tinggal dibaca saja. Berarti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Maka apa yang perlu disiapkan di dalam UTS-nya adalah memahami tugas kelompok yang kemarin. Ya, memahami tugas kelompok yang kemarin. Jadi ketika dilakukan analisis ganda, maka itu ketika datanya double, datanya double. Nah, yang ini ya kita lanjutkan. Jadi lihat saja contoh yang ada di sini. Nah, kalau misalkan ada datanya yang sangat banyak ya, sangat banyak, maka ini tidak lagi ke uji T ya, tetapi pakai uji ANOVA. Bagaimana caranya? Nah, misalkan ada jenis ruangan, kemudian stres karyawan, ya, jenis ruangan, stres karyawan. Ketika langkah-langkah untuk menyelesaikannya, bagaimana? Apakah ada pengaruh antara jenis ruangan terhadap stres karyawan? Maka ini langkah-langkahnya adalah analyze compartment independent sample test. Ya, ini masih uji perbedaan ya, uji perbedaan 2 kelompok karena ada satu kelompok di ruangan ini dan di ruangan ini itu ada tradisional, ada modern. Ya, jadi untuk membandingkan 2 kelompok maka digunakan uji T ya. Ini tambahan saja ya. Kalau ketika ada 3 variabel ya, variabel 1 jalur ketika perbedaan ANOVA A. Berarti kalau 2 jalur perbedaan ANOVA AB ya, ada 2 kelompok AB dibedakan ya. Nah, ini di halaman 37. Cara-caranya begini. Nilai kemandirian dan pola asuh. Ada pola asuh otoriter, demokratis, permisif. Kan ini ada sebuah 3 kelompok ya. Maka ketika ada lebih dari 2 kelompok, lakukanlah analisis 2 jalur. Ketika ada lagi, selain membandingkan lebih dari 2 kelompok ya, juga dilihat pengaruhnya. Itu namanya MANOVA. Ya. Kalau ini ANOVA kan analisis ovarian. Jadi analisis ovarian itu hanya membandingkan antara 2 kelompok atau lebih. Ya, tetapi ketika ingin dilihat pengaruhnya, maka lakukanlah sebuah MANOVA. Ya, ini analisis ininya. Jenis pekerjaan, ya, kemudian pola asuhnya ada 3 kelompok, maka ini yang menjadi perhitungan dengan ANOVA. Ini 2 jalur ya, ini 2 jalur univariate simple factorial. Nah ini, tata caranya bisa dilihat ya, sehingga kelihatan ya pola asuh yang otoriter untuk PNS bagaimana, swasta bagaimana. Ini bagaimana? Jadi ada 3 kelompok, kemudian dari kelompok itu ada variabel lain ya, pola asuh terhadap pekerjaan dan pekerjaannya juga ada beberapa kelompok kan begini. Ya, jadi bisa dibedakan antara 1 jalur dengan 2 jalur nih. Namun ini hanya tambahan saja ya, ketika nanti saudara melakukan analisis statistik nggak bingung gitu ya. Namun karena mata kuliah ini adalah analisis regresi ya, regresinya yang akan ditanyakan.
ya regresinya yang akan dinanyakan. Maka jelas di sini bukan hubungan yang dilihatnya, ya. Jadi apakah ada hubungan antara otoriter terhadap PNS, bukan itunya, jadi uji banding kelompoknya. Oh, di otoriter itu PNS-nya sekian sekian, hanya begitu, ya, hanya uji banding test between or subject effect. Nah, berarti ada perbedaan kemandirian berdasarkan pola asuh secara berurutan. Jadi hanya perbedaan, melihat perbedaan ya. Ya, jadi melihat perbedaan dari pola asuh terhadap ini. Jadi bukan pengaruh tuh. Makanya di sini eee, tidak ada interaksi ya, ada perbedaan kemandirian, ada perbedaan kemandirian. Ini, test between subject effect ya. Melihat efek itu kan pengaruh ya, efek itu pengaruh. Namun ketika yang dilihatnya adalah analisis varian 2 jalur, maka kata efeknya itu bukan pengaruh seperti yang diregresi, tetapi ada keterkaitan, ya ada itu corrected model, ada intercept, ya ada irisannya, ya. Mana dibacanya? Ya di sini ada F-nya 16,650, nilai F dari, ini ya, karena pola asuh ya di sini tuh, ya. Pekerjaan, ini tinggal dibaca. Jadi F-nya yang 16,650, kemudian F-nya yang 6, kemudian 0,632, berarti ini. Ya, pola asuh, pekerjaan, kemudian apakah ada interaksi antara pola asuh terhadap pekerjaan. Ya, ada perbedaan kemandirian pola asuh tertinggi, yaitu ada di mana. Kemudian di pekerjaan ya, berarti ada perbedaan kemandirian berdasarkan pekerjaan orang tua, kemandirian tertinggi orang tua PNS dengan rata-rata sekian. Ya, ini kan ada datanya di sini. Ya. Ada datanya di sini di data yang diperoleh. Nah, kemudian ada pola asuh terhadap pekerjaan. Pola asuh terhadap pekerjaannya. Di apa namanya? Di data-data ini untuk menunjukkan efek itu menggunakan kriteria ini, ya. Dilihat F-nya, nilai F-nya, signifikansi dari nilai F-nya, kemudian dihubungkan dengan p-value-nya kurang dari 0,001. Ya, apa artinya? Berarti ada perbedaan kemandirian berdasarkan pola asuh orang tua. Ini kan pola asuh, ya. Pola asuh tertingginya rata-ratanya lihat ke sini. Yang mana sih pola asuh yang tertingginya rata-ratanya? Ya, 6,00 ada di mana? Ada di PNS. Ya, pola asuh otoriter 5,2 dan terendahnya adalah 4,833. Jadi menceritakan dari yang ada di sini. Ya, jadi uji banding, kemudian untuk melihat juga efeknya, ya efek itu dampak atau pengaruh. Maka signifikansi dari ketiga ini bisa nyatakan, ya. Yang pekerjaan, ya pekerjaan berarti ada perbedaan. Mana lihat pekerjaan, lihat balik lagi ke sini. Oh pekerjaan apakah yang rata-ratanya tertinggi ada di mana? Ya, ada di mana? Kemudian kalau tadi kan lihat pola asuh ya, pola asuh otoriter PNS bagi sekian, maka yang paling tinggi yang mana gitu, tinggal diterjemahkan makna yang ada di sini, tuh. Kemudian, nah ini yang 46 itu bahan untuk UAS-nya, UTS-nya, regresi ganda 2 prediktor ya. Jadi nanti di tabelnya subjek, kemudian kematangan ada X1, ada X2 dan Y. Silahkan isi lengkapi. Caranya ini, ya. Gitu. Jadi ketika datanya sama kan ini data-datanya sama. Ya, semuanya nominal atau ordinal, maka di sini dinyatakan jelas. Ya, numerik, ya tipe datanya adalah numerik, bukan scale ya. Kalau scale itu interval ya, interval rasio masuknya ke scale. Ya, maka nanti akan ada seperti ini, tinggal substitusi, dibaca, ya output analisis regresinya, ini kesimpulan, ini nanti ditulis tangan saudara. Ya, korelasi bivariatnya, ini juga sama, sampai ke koefisien, ya sampai ke sini berarti. Sampai ke persamaannya, ya. Nah, persamaan analisis regresinya Y sama dengan kalau mau pakai C berarti C atau AA tambah BX1 ditambah BX2. Berarti karena ada dua variabel ya, yang menjadi ini regresi linear ganda. Ada pertanyaan?
Cukup? Cukup ya? Pina tadi wakil. Pina cukup, Pina? Insya Allah, Kak. Ya, cukup saja ya. Jadi nanti Recording stopped. yang karena 9 menit lagi ya, untuk Zoom-nya tidak premium juga tidak apa-apa. Berarti yang tadi untuk persiapannya di halaman 47. Ya, jadi ada data silakan isi, kemudian uji linearitasnya. Maka sekarang siapkan ya, disiapkan dirangkum oleh masing-masing cara uji linearitas yang tadi itu yang dari buku itu dibikin rangkuman. Ya, jadi pada saat nanti di UTS nggak bingung gitu. Cara linearitas, klik ini kan tadi tinggal copy paste dari situ. Ya, kemudian ngolah datanya juga itu caranya, kemudian simpulannya mananya apa. Ya, kemudian heteroskedastisitas juga caranya juga ada. Kemudian nggak usah dirubah-rubah data ya. Ya, berarti data itu kan yang tidak diinginkan itu terjadi heteroskedastisitas dan multikolonialitas. Jadi antara variabel itu saling ada hubungan, itu yang tidak boleh. Misalkan bagaimana pengaruh antara minum kopi ya kemudian minum teh anget terhadap kekuatan begadang gitu. Jadi sehingga tidak boleh ada linearitas antara minum kopi dengan minum teh gitu. Jadi tidak boleh ada linearitas, ada hubungan linear antara dua minum itu. Justru yang harus linear itu adalah ke variabel terikat. Itu saja dari yang Bapak sampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih banyak, Ya, Bapak. sama-sama. Bapak live ya. Iya, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya.